Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini untuk bersimpuh di hadapannya, bersujud sebagai bentuk kelemahan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping rahmat-rahmat lain yang tidak bisa kita kalkulasi satu persatu, sehingga kita bisa beraktivitas dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf sejenak, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kalau kita artikan ayat yang mulia ini, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, kitab rabbik. La mubaddila li kalimatihi,
tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Surat ini ataupun ayat ini merupakan komentar, arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan kafir Quraisy tentang 3 hal, yaitu tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Zulkarnain, yang ketiga tentang ruh. 2 dijawab dengan 1 surat ini, yaitu surat Al-Kahfi. 1 lagi dalam surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ini, walaupun telat ataupun diundur sampai 15 hari karena Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan insyaallah, saya akan menjelaskannya kepada kalian esok hari tanpa mengucapkan insyaallah. Akhirnya wahyu turun 15 hari ke depan gara-gara tidak mengucapkan insyaallah. Ketika hari yang ke-15-nya turun ayat ini atau surat ini, Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bacakan kepada mereka yang minta tentang 3 hal tadi, dan bacakan kepada manusia, kepada kafir Quraisy, apa saja yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik, dan bacakan wahai Muhammad. Nah, watlu bacakan, iqra bacakan. Kalau watlu bacakan dalam arti tilawah, artinya baca sambil mengikuti apa yang kita baca. Kalau baca dalam makna qiraah, itu membaca, mengamati, memperhatikan, mengamalkan, menghafal. Makna qiraah lebih luas dibandingkan dengan makna tilawah. Tartil juga baca. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Membaca dalam perspektif tartil itu artinya membaca Al-Quran huruf-hurufnya dengan fasih, dengan benar, mengetahui kapan mulai, kapan wakaf, kapan berhenti, kapan dia menyambung ayatnya. Itu membaca dalam perspektif tartil. Di sini watlu baca menggunakan tilawah. Saya ulangi, membaca itu dalam Al-Quran ada terkadang Allah menggunakan dengan tilawah, kadang menggunakan tartil, kadang menggunakan qiraah. 3 kata ini sesuai dengan konteks ayat dan tema ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan watlu, baca dengan tilawah. Maknanya yang dibaca, orang yang mendengar, membaca dan mengikuti apa yang diarahkan terhadap apa yang dibaca.
Kalau kita misalnya membaca wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kita baca ayat, terus kita ikuti dengan cara kita salat dan bayar zakat, itu namanya tilawah. Jadi apa yang kita baca, kita ikuti dalam bentuk amal. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi ini perintah pertama setelah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu terkait dengan Ashabul Kahfi. Jadi pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi yang sudah selesai di ayat yang ke-21, maka di ayat 27 ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membaca kitab dan menyampaikannya, menyebarkannya, mendakwahkannya. Karena apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuatu hal yang benar, yang mereka, maksudnya orang kafir Quraisy, nggak tahu tentang Ashabul Kahfi. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ahlul kitab pun tidak mengetahui detail tentang Ashabul Kahfi. Penjelasan Ashabul Kahfi di Al-Quran lebih detail dibandingkan dengan yang di Taurat dan Injil, bahkan lebih otentik karena di sana sudah banyak terjadi perubahan dan penambahan. La mubaddila li kalimati rabbik, tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Artinya kalam Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah ini sejak awal diturunkan sampai berakhir tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada yang salah, tidak ada yang kontradiksi. La mubaddila li kalimati rabbih. Kalau ada yang berupaya untuk merubahnya, insyaallah akan ketahuan. Misalnya mengurangi satu huruf, menambah satu huruf, akan ketahuan. Ada yang menambah dan ada yang mengurangi. Dan kisah seperti ini sudah banyak pada masa yang lalu. Ada orang-orang yang berupaya untuk menambah dan mengurangi, langsung ketahuan. La mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, di ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma lahum min dunihi min wali wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada satupun pelindung bagi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala dia zat yang maha pelindung. Kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi, tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan. Sebagaimana kalau Allah tidak lindungi, maka tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah taala. Kisah Ashabul Kahfi yang mereka tidur 399 tahun itu adalah bukti di mana Allah Subhanahu wa taala melindungi Ashabul Kahfi. Di saat yang lain yang masyarakat di luarnya, di luar gua, enggak dilindungi. 309 tahun tidur dan tidak berubah apa-apa pun. Sebagaimana mereka bangun, begitulah mereka tidur. Sebagaimana mereka tidur, begitulah mereka bangun. Dalam rentang waktu 309 tahun. Sedangkan yang di luar gua sudah berganti generasi dan penguasa.
Jadi kalau Allah ingin melindungi, maka tidak ada yang bisa untuk memberikan kemudaratan dan bahaya kepada mereka. Sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan. Walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama, yaitu untuk selalu membaca Al-Quranul Karim, apa yang diwahyukan, dan menyampaikannya kepada manusia, kepada kafir Quraisy waktu itu. Kita pun dia masih muliakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW berkewajiban dari ayat ini untuk selalu membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia. Apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang dilarang, apa yang dijanjikan, surga dan neraka, hari berbangkit dan seterusnya. Di ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ini perintah yang kedua. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, baik pada pagi hari maupun pada sore hari, dengan mengharap ridhonya. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW. Riwayat pertama dari Unayyah bin Hisn. Ketika itu dia datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk bersama Salman Al-Farisi dan Bilal bin Rabah. Yang mereka ini merupakan ahlu sufa. Ada tempat tertentu, tempat di belakang, di samping masjid rumahnya itu, untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang fakir. Nabi sedang duduk bersama mereka dalam kondisi keringat bercucuran karena selesai membersihkan pelupah kurma. Yang satu lagi dalam kondisi yang memang aromanya kurang mengenakkan karena baru selesai beraktivitas. Kata Uyainah bin Hisn ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau betah duduk bersama mereka ini? Apakah engkau enggak nyaman duduk bersama orang-orang yang aromanya tidak enak untuk dicium? Kalau kamu ingin kami beriman kepadamu, kami punya pengikut. Dan kalau kami beriman, jumlah kami banyak. Kami akan mau duduk bersamamu dengan syarat mereka ini disingkirkan. Jangan duduk bersama kami. Henyahkan mereka dari tempat kami, tempatmu, baru kami akan duduk. Kalau kami bercampur baur dengan mereka ini, kami nggak mau mendengar. Akhirnya turunlah ayat ini. Dalam riwayat lain, Walid bin Mughirah datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan
nada yang sama tapi lafaznya berbeda. Dia katakan, wahai Muhammad, kami ini adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Kami akan duduk bersamamu mendengar apa yang Allah berikan kepada kamu, dengan syarat orang-orang fakir itu dibuat majlis sendiri, jangan gabung sama kami. Yang mereka maksud dengan orang fakir itu adalah Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, kemudian Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arth, ya itu nama-nama yang dimaksudkan oleh mereka ini. Mereka minta majlis orang-orang fakir itu sendiri, jangan digabungkan dengan pemuka Quraisy. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang ke-28 ini. Wasbir nafsaka, sabarkanlah wahai Muhammad, sabarkanlah dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Jadi walaupun yang ini orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang dianggap tidak berarti oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW disuruh untuk bersabar, duduk bersama mereka. Kenapa? Yuriduna wajhah, karena mereka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini, orang-orang kafir Quraisy ini, bukan mengharap ridha Allah. Jadi secara niat berbeda. Ini mencari ridha Allah, ini tidak. Yang orang-orang fakir ini memang untuk membersihkan jiwa, yang ini tidak. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar bersama orang-orang yang fakir ini, orang-orang miskin ini. Karena mereka, nilai mereka lebih berharga, karena mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka pingin mendapatkan sesuatu dari Nabi Muhammad SAW? Karena mereka sudah mendapatkan informasi gaib tentang Ashabul Kahfi yang mereka nggak tahu. Kan tadi mereka mengetes Nabi dengan 3 macam. Karena mereka menampakkan sesuatu hal yang baru, mereka antusias untuk mendengar wahyu dari Nabi. Karena antusias, mereka pingin duduk bersama Nabi, tapi dengan syarat jangan gabung sama orang-orang yang fakir ini. Jangan bergabung sama orang-orang miskin dari kalangan sahabat. Justru Nabi Muhammad SAW diarahkan untuk tetap sabar. Sabar duduk bersama mereka. Memang kalau secara duniawi, orang-orang kafir Quraisy ini pemimpin, tokoh, pengikut banyak, orang kaya, orang yang terpandang. Sedangkan yang 5 atau 6 orang ini orang-orang miskin, nggak punya kekayaan. Malah mereka datang dari daerah lain. Salman dari Paris, Bilal dari Habasyah, bukan orang asli Mekah. Justru mereka ini yuriduna wajhah, duduk untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turinu zinatal hayati dunya. Janganlah kedua matamu
berpaling dari mereka. Ya. Berpaling dari mereka kenapa? Karena orang miskin, karena orang fakir, orang lemah yang enggak punya kedudukan di masyarakat Quraisy. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Hanya karena mengharapkan perhiasan dunia. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jadi larangannya, jangan kamu palingkan kedua pandanganmu dari mereka. Larangannya. Larangan yang kedua, jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Orang-orang yang datang dari golongan kafir Quraisy ini pada hakikatnya adalah mereka lalai. Datang bukan untuk nambah ilmu, bukan untuk nambah iman, bukan untuk mencari hidayah. Mereka ingin datang karena mereka punya kedudukan, mereka pemimpin. Ngaji karena ada sesuatu, bukan karena ingin mencari ilmu, hidayah dan iman. Jadi wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Kenapa kami lalaikan? Karena dianya telah melalaikan diri sendiri.